Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa IAIN Tulungagung, Prodi Ekonomi Syariah, kelas 5J, akan menjelaskan tentang materi dari kelompok 9, yaitu bab autokorelasi. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonometrika. Anggota kelompok kami yaitu Yoga Dwi Lusdianto, Ifah Mawadatul Aliyah, dan Ade Ega Ridho Cahyo. Pada bab ini akan dijelaskan tentang sifat dan konsekuensi autokorelasi, deteksi autokorelasi, yang terakhir yaitu penyembuhan autokorelasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin A, yaitu sifat dan konsekuensi autokorelasi. Autokorelasi adalah adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Terjadinya autokorelasi bisa positif atau negatif. Sifat autokorelasi muncul bila terdapat korelasi antara data yang diteliti, baik time series maupun cross section. Jika ada autokorelasi dalam regresi, maka estimator yang kita dapatkan akan mempunyai karakteristik sebagai berikut. Estimator metode OLS masih tidak bias atau unbiased. Estimator metode OLS masih linear atau linear. Namun estimator metode OLS tidak mempunyai varian yang minimum lagi atau no longer based. Dengan adanya autokorelasi, estimator OLS tidak menghasilkan estimator yang blue, hanya lu saja. Konsekuensi jika estimator tidak mempunyai varian yang minimum adalah 1. Jika varian tidak minimum, maka menyebabkan perhitungan standar error metode OLS tidak bisa dipercaya kebenarannya. 2. Interval estimasi maupun uji hipotesis yang didasarkan oleh uji T atau uji F tidak bisa dipercaya untuk evaluasi hasil regresi. Subbab yang kedua yaitu deteksi autokorelasi. Terdapat beberapa metode dalam mendeteksi autokorelasi. Yang pertama ada metode Darwin-Watson. Adapun prosedur melakukan uji Darwin-Watson, yang pertama yaitu melakukan analisis regresi apabila menggunakan aplikasi Evius atau SPSS. Setelah mendapatkan hasil regresi, selanjutnya kita cari nilai DL dan DU. Hal ini dapat dilihat dalam tabel Darwin-Watson. Yang terakhir yaitu pengambilan keputusan, apakah terdapat autokorelasi atau tidak. Selanjutnya, untuk pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi, yaitu dengan membandingkan nilai Darwin-Watson dengan DL dan DU. Berikut beberapa keputusan setelah membandingkan nilai Darwin-Watson. Yang pertama, apabila nilai Darwin-Watson terletak antara batas atas atau DU dan 4 min DU, maka koefisien autokorelasi sama dengan 0. Hal ini berarti tidak ada autokorelasi. Yang kedua, apabila nilai DW atau Darwin-Watson lebih rendah daripada batas bawah atau DL, maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada 0. Hal ini berarti ada autokorelasi positif. Yang ketiga, apabila nilai DW atau Darwin-Watson lebih besar daripada 4 min DL, maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada 0. Hal ini berarti ada autokorelasi negatif. Yang keempat, apabila nilai DW atau Darwin-Watson terletak antara batas atas atau DU dan batas bawah atau DL, ada Darwin-Watson terletak antara 4 min DU dan 4 min DL, maka hal ini berarti hasil uji autokorelasi tidak dapat disimpulkan atau masih diragukan. Yang terakhir, apabila nilai DW atau Darwin-Watson terletak antara 4 min DU dan 4 min DL, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan. Metode yang kedua yaitu metode Burscht-Godfrey. Contoh deteksi autokorelasi metode Burscht-Godfrey, datanya sama seperti metode sebelumnya, diambil dari BPS Jawa Timur tahun 2017. Cara input datanya pun sama, cara regresinya juga sama.
Namun setelah memperoleh hasil regresi, klik View, Residual Diagnostic, Correlation LM Test. Setelah itu akan muncul jendela Likes to Include. Selanjutnya klik OK. Setelah itu akan muncul hasil regresi. Nah, cara membacanya adalah dilihat nilai P dari Ops R squared atau dilihat prop C squared dalam kurung 2. Di situ terdapat nilai 0,6100. Nah, nilai tersebut dibandingkan dengan batas kritis atau 0,05. Apabila nilai prop C square lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Begitu pula sebaliknya, apabila nilai prop C square kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, di sini karena nilai dari prop C square adalah 0,6100 lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat autokorelasi. Yang ketiga yaitu metode grafik dalam mendeteksi autokorelasi. Dalam metode grafik, untuk mendeteksi autokorelasi pada data time series dilakukan dengan cara memplotkan ET terhadap waktu atau T, atau ET dengan ET-1. Nilai ET ini merupakan pendekatan untuk melihat gangguan atau distribusi populasi UT atau UI yang tidak dapat diamati secara langsung. Apakah itu ET? ET adalah nilai residual yang dapat diperoleh dari prosedur OLS yang biasa. Setelah memplotkan ET terhadap T atau ET dengan ET-1, amati pola yang terjadi. Jika terdapat pola yang sistematis, maka diduga ada autokorelasi. Sebaliknya, jika tidak terdapat pola yang sistematis atau bersifat acak, maka tidak terdapat autokorelasi. Selanjutnya yaitu penyembuhan autokolerasi. Penyebab masalah autokolerasi sangat banyak tergantung dari sifat hubungan antara residual atau bagaimana bentuk struktur autokolerasi. Penyembuhan masalah autokolerasi dalam model tergantung pada dua hal. Yang pertama, ketika struktur autokorelasi diketahui. Ketika autokorelasi diketahui, koefisien model AR1 yakni struktur autokorelasi P diketahui, maka penyembuhan autokorelasi dapat dilakukan dengan transformasi persamaan dikenal sebagai metode Generalized Difference Equation. Dengan melakukan transformasi metode, kita dapat menghilangkan masalah heteroskedastisitas sehingga kita kemudian dapat mengestimasi model dengan menggunakan metode OLS. Cara yang kedua yaitu ketika struktur autokorelasi tidak diketahui. Walaupun metode penyembuhan masalah autokorelasi sangat mudah dilakukan dengan metode GLS jika strukturnya diketahui, namun metode ini dalam prakteknya sangat sulit dilakukan. Kesulitan ini muncul karena sulitnya kita untuk mengetahui nilai P. Oleh karena itu, harus menemukan cara yang paling tepat untuk mengestimasi nilai P. Ada beberapa metode untuk mengestimasi nilai P. Yang pertama yaitu penyembuhan autokorelasi dengan phase difference. Pada kasus permintaan impor di mana variabel independennya hanya GDP, regresi mengandung masalah autokorelasi. Kita tidak perlu generalized equation untuk membentuk variabel difference. Evius dalam memberikan fasilitas ini, langkahnya klik quick lalu pilih estimation equation. Dan kemudian kita isi spesifikasi persamaan sebagai berikut. D dalam kurung Y spasi C spasi D dalam kurung X, di mana D menunjukkan phase difference atau bisa dilihat dalam gambar di samping. Metode yang kedua, estimasi P didasarkan pada Brand-Blood Web. Metode transformasi dengan phase difference bisa digunakan hanya jika nilai P tinggi atau jika nilai D rendah. Dengan kata lain, metode ini akan valid jika nilai P sama dengan +1, yaitu jika terjadi autokorelasi positif yang sempurna. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengetahui asumsi bahwa P sama dengan +1? Brand-Blood Web telah mengembangkan uji statistik untuk menguji hipotesis bahwa P sama dengan +1.
Uji statistik dari Blind Blood Web ini dikenal dengan uji statistik G. Langkah selanjutnya yaitu metode Newey. Model regresi permintaan impor pada contoh 8.5 sebelumnya mengandung masalah autokorelasi sehingga melakukan penyembuhan masalah autokorelasi. Sekarang kita akan mencoba menyembuhkan masalah autokorelasi dengan standar error yang konsisten bila terjadi autokorelasi dengan menggunakan software Fuse. Langkahnya yaitu pertama kita buat file hasil uji autokorelasi menggunakan metode LN. Apabila nilai chi-square menunjukkan angka lebih kecil dibandingkan nilai alfa, sehingga menunjukkan terdapat masalah autokorelasi dalam persamaan regresi. Untuk agar autokorelasi tidak ada masalah, langkahnya yaitu klik estimation equation, lalu klik option, lalu pilih HAC, lalu klik OK. Selanjutnya akan muncul hasil uji dari metode Newey-West. Jika kita bandingkan standar error sebelum dilakukan uji Newey-West dan setelah dilakukan uji Newey-West, menunjukkan angka standar error telah berubah. Hal ini karena standar error pada uji Newey telah dikoreksi. Hasil di atas sebenarnya secara langsung dapat digunakan sebagai hasil analisis regresi data panel. Bahkan hasil di atas lebih baik sebab telah dilakukan koreksi Newey-West.